Komplotan pencuri sepeda motor terekam kamera CCTV saat menyatroni rumah kontrakan di Gang Puskesmas Jalan Raya Sentex, Ciracas, Jakarta Timur. Tidak tanggung-tanggung, pelaku berhasil menggasak 4 unit motor sekaligus dari lokasi tersebut. Rekaman kamera pengawas menunjukkan salah satu pelaku pencurian memasuki areal parkir rumah kontrakan di Gang Puskesmas, Jalan Raya Centek, Ciracas, Jakarta Timur. Usai merusak gembok pintu pagar, pelaku mengambil sepeda motor yang diincarnya menggunakan kunci khusus untuk membobol kunci kontak sepeda motor. Dalam hitungan menit, pelaku kembali ke lokasi dan tak tanggung-tanggung membobol 3 unit motor lainnya satu persatu. Salah satu korban menyatakan pencurian keempat unit sepeda motor tersebut terjadi dalam rentan waktu tidak lama berselang. Pelaku disinyalir beraksi lebih dari 4 orang untuk membawa 4 unit sepeda motor sekaligus. Rawan kecil ya? Rawan ya? Rawan. Cuman kalau selama pagar itu dikunci, sebenarnya nggak apa-apa tuh. Yang kehilangan malah yang depan itu. Sering juga? Depan itu sering kehilangan. Cuman kalau nggak dikunci ya udah mantau terus gitu. Berbekal rekaman CCTV, para korban melaporkan pencurian tersebut ke polisi. Mereka berharap pelaku segera ditangkap dan motor miliknya bisa kembali lagi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya pemirsa dan juga Angel, ini berdalih pertahanan diri menjadi alasan oknum pengacara berinisial S membawa Senpi di Jakarta. Terbukti memiliki senjata api ilegal jenis Makarov kaliber 7,65 mm, oknum pengacara tersebut terancam hukuman 20 tahun penjara. Mengenakan baju tahanan, oknum pengacara berinisial S tertunduk malu saat digelandang petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat. Tersangka jalani pemeriksaan intensif oleh penyidik usai diamankan atas kepemilikan senjata api ilegal dan narkoba. Penangkapan S bermula saat mobil yang dikendarainya bersenggolan dengan kendaraan lain di kawasan Senen Jumat lalu. Lantaran terus bersitegang, S dan seorang pengendara lain diamankan di pos Laka Lantas Polres Metro Jakarta Pusat di lapangan Banteng. Saat itulah petugas menyadari jika S membawa senjata api di pinggangnya. Pistol Makarov kaliber 7,65 mm tersebut dibeli dari seorang berinisial A di kawasan Pasar Baru seharga Rp30 juta 9 tahun lalu. Hasil tes urin menunjukkan tersangka S juga positif mengkonsumsi narkoba. Tersangka S sengaja menyimpan dan menguasai dan memiliki senjata api untuk pertahanan diri karena tersangka S sudah 2 kali mengalami serangan dari orang tak dikenal. Selain senjata api jenis Makarov, polisi juga mendapati senjata laras panjang model Mimis, airsoft gun rakitan jenis HS, serta narkoba jenis sabu-sabu dan ganja yang disimpan di dalam mobil. Tersangka melanggar Undang-Undang Darurat tentang kepemilikan senjata api ilegal dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, benda diduga granat tangan ditemukan pekerja galian kabel di kawasan Empang, Kota Bogor, Jawa Barat. Dikira batu, seorang pekerja galian kabel menemukan sebuah benda diduga granat di kawasan Empang, Kota Bogor, Jawa Barat. Benda yang diduga peninggalan zaman perang itu ditemukan di tanah sedalam 70 cm. Saksi curiga karena melihat pin penarik pada benda itu. Usai menerima laporan, tim teknisi Bom Korps Brimopolri datang ke lokasi untuk mengevakuasi granat tersebut. Pasti kaget ya Pak. Bentuknya kalau lebih rinci, itu kayak gimana sih kan bentuknya? Bentuknya bulat, di bawahnya kayak ada dudukannya tuh Pak. Terus atasnya kayak ada pelatuknya. Itu ada berapa? Ada 1 sih. Itu terbungkus kain atau di tanah aja gitu? Di tanah, jatuh sama batu lah. Campur sama batu? Iya. Granat kemudian dibawa ke Makobrimob Kelapa II Depok. Polisi pun langsung menyelidiki untuk memastikan granat itu masih aktif atau tidak. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan.
Pemirsa, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perindo Daerah Khusus Jakarta menggelar konsolidasi guna menyiapkan strategi serta kekuatan dalam menyongsong pemilu 2029 mendatang. Selain memperkuat koordinasi, salah satu agenda konsolidasi ini yakni melakukan pemetaan politik serta persebaran suara Partai Perindo secara maksimal. Untuk mematangkan strategi dalam memenangkan kontestasi pemilu 2029 mendatang, Partai Perindo menggelar konsolidasi dengan Dewan Pengurus Wilayah Daerah Khusus Jakarta. Acara yang digelar di kantor DPP Partai Perindo Menteng Jakarta Pusat ini turut dihadiri jajaran pengurus DPD se-Jakarta. Selain evaluasi, konsolidasi ini juga membedah strategi politik dari proses pemilu 2 periode sebelumnya. Sebagai partai politik yang kita punya pengalaman di 2 pemilu yang ada, tentunya dengan evaluasi yang ada, kita ingin bertransformasi diri untuk bangkit dan menang. Bagaimana kita menjalin, merajut kekuatan yang ada dengan menguatkan kelembagaan-kelembagaan kita, menyusun target dan strategi yang ada. Sehingga langkah-langkah kita ke depan insya Allah akan lebih ringan lagi untuk mencapai target yang kita lakukan. Yang kemarin juga kita anggap belum berhasil sepenuhnya, tentu konsolidasi ini sebagai bagian dari bagaimana kita menyikapi untuk melakukan pergerakan menuju pemilu 2029. Kita bedah, kita evaluasi lagi apa-apa yang masih kurang di periode kemarin, apa yang kira-kira menjadi penguatan buat DPD-DPD. Konsolidasi di tingkat wilayah ini menjadi penting dalam mempersiapkan kekuatan serta kesulitan para kader di daerah, agar target suara nasional di atas 4% dan lolos ke Senayan di pemilu 2029 mendatang. Konsolidasi untuk membuat Perindo mendapatkan hasil yang sepadan, yaitu mencapai 4% lebih suara di pemilu 2029. Partai yang dipimpin Angela Tanu Sudibyo ini terus berkomitmen membangun kekuatan di daerah melalui para pimpinan dan jajaran pengurus di setiap wilayah. Dari Jakarta, Amrina Rida, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Ratusan petugas haji gelombang pertama diberangkatkan ke Tanah Suci. Ya, mereka akan bertugas melayani jemaah haji di Bandara dan Madinah, Arab Saudi. Kementerian Agama memberangkatkan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi ke Tanah Suci Senin siang. Ada 388 orang yang diberangkatkan pada gelombang pertama. Mereka akan bertugas melayani jemaah di bandara dan di Manidah, Arab Saudi. Lantunan kalimat talbiyah mengiringi rombongan petugas haji dari Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta menuju Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Petugas haji yang diberangkatkan terdiri dari sejumlah lembaga dan instansi seperti TNI, Polri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Ormas, dan media. 388 petugas penyelenggara ibadah haji akan diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi. Dan mereka nantinya akan ditempatkan di daerah kerja atau Dakar di Madinah dan Bandara. Pelaksanaan ibadah haji tahun ini masih mengusung tema ramah lansia dan disabilitas. Para petugas haji siap membantu para jamaah di Tanah Suci. Bagaimana kita harus bersabar untuk menghadapi proses-proses itu, bagi saya itu menjadi pengalaman yang modal pribadi saya untuk bisa, dan saya merasa bisa dan mampu berada pada layanan difabel dan lansia ini. Keberangkatan para petugas haji ini lebih cepat beberapa hari sebelum calon jemaah haji kloter pertama tiba di Madinah. Di Jakarta, Gigih Irfan melaporkan. Pramono Anung, Gubernur Jakarta, mengukuhkan 120 orang petugas haji kloter Provinsi Jakarta untuk haji 2025 yang meminta kepada para petugas untuk melayani seluruh jemaah dengan setulus hati. 120 orang petugas haji ini akan melayani sekitar 7.000 calon jemaah haji di Tanah Suci. Pengukuhan dilakukan di Balai Agung Balai Kota Jakarta Selasa kemarin. Mereka akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada 1 Mei mendatang. Pramono berpesan kepada para petugas untuk melayani seluruh jemaah dengan sebaik-baiknya. Terpilih menjadi panitia haji merupakan hal yang wajib disyukuri, sehingga dalam menjalankan tugas harus diikuti dengan ketulusan hati. Saya berpesan kepada para petugas haji untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi
jamaah haji yang dari Jakarta. Dan jangan sampai petugas haji malah merepotkan dari sisi kesehatan, pelayanan, dan sebagainya. Pemirsa, ratusan petugas penyelenggara ibadah haji PPIH 2025 tiba di Tanah Suci. Mereka melaksanakan ibadah umroh terlebih dahulu untuk selanjutnya disebar ke daerah kerja masing-masing. Ratusan petugas penyelenggara ibadah haji PPIH 2025 tiba di Jeddah, Arab Saudi. Sebelum beranjak ke Mekah, mereka terlebih dahulu bersuci dan mengenakan kain ihram serta berniat umroh di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah. Rombongan petugas haji pun selanjutnya bergeser ke Masjidil Haram yang ada di Mekah untuk bersiap melaksanakan ibadah umroh. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 9 jam dari Jakarta, akhirnya saya bersama rombongan petugas haji tiba di Mekah, Arab Saudi. Dan rencananya kita akan menunaikan ibadah umroh untuk selanjutnya nanti akan disebar ke daerah kerja masing-masing. Para petugas bersiap untuk melakukan tawaf, diawali dari titik Hajar Aswad yang ditandai adanya lampu hijau di sudut kanan. Para petugas berkeliling Ka'bah selama 7 kali putaran. Selesai tawaf, para petugas pun melakukan sholat sunnah tawaf di belakang Maqam Ibrahim untuk selanjutnya melanjutkan sa'i. Sa'i merupakan rangkaian ibadah umroh dengan berjalan atau berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Marwah. Usai menjalani 7 kali perjalanan dari Sofa ke Marwah, rangkaian terakhir yang dilalui para petugas haji yaitu tahallul. Setelah melakukan tawaf dan sa'i, dan sekarang di belakang saya rombongan petugas haji mulai melakukan ritual tahallul yang berarti menandakan mereka selesai untuk melaksanakan umroh. Para petugas selanjutnya akan disebar ke daerah kerja Madinah dan bandara untuk menyambut kedatangan para calon jemaah haji Indonesia kloter pertama gelombang 1 di Tanah Suci. Dari Mekah, Arab Saudi, Ihi Irfan melaporkan. Antrean masyarakat membludak pada event pameran Istiqlal yang bertajuk Jembatan Persaudaraan Indonesia Arab. Ya, benar sekali Angel, ini masyarakat berbondong-bondong menghadiri pameran yang digelar oleh pemerintah Indonesia yang bekerja sama dengan Arab Saudi. Pemerintah Indonesia bersama dengan Arab Saudi menggelar pameran Khazanah Islam di Kompleks Masjid Istiqlal, Jakarta. Warga sangat antusias menghadiri langsung pameran bertajuk Jembatan Persaudaraan Indonesia Arab. Warga memadati area Masjid Istiqlal yang mengakibatkan antrian panjang. Bahkan antrian masuk sudah terjadi sejak pukul 7 pagi, di mana pameran baru akan dibuka oleh panitia pada pukul 10 pagi. Terdapat banyak instalasi menarik yang dipamerkan, seperti miniatur Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, kunjungan virtual kedua masjid suci tersebut, dan masih banyak yang lainnya. Udah yang kedua kalinya. Sebelumnya kemarin Sabtu saya kesini sama teman-teman, itu belum ngebludak, tapi Masya Allah ya, sekarang luar biasa banget. Pengen lihat miniaturnya, semoga aja nanti jadi pelaksana pergi haji sungguhan. Amin. Pameran Khazanah Islam tidak dipungut biaya alias gratis. Pameran ini akan berlangsung hingga 3 Mei mendatang. Di Jakarta, Hamzah Hasibuan, Indra Purnama melaporkan.